Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI adalah salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Posisi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ataupun di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tentu saja amat sangat strategis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPI di samping mengembangkan dan mendalami aspek-aspek kompetensi dalam bidang tabligh, tapi juga mengembangkan kompetensi dalam bidang broadcast. Visi dan misi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam adalah menjadi program studi yang unggul, profesional, dan kompetitif dalam bidang komunikasi penyiaran Islam tingkat ASEAN pada tahun 2025. Mahasiswa KPI itu harus bisa, satu, berprestasi, yang kedua inovatif, ketiganya itu kolaborasi. Jurusan KPI memusatkan kajiannya pada 3 bidang, yaitu khitobah, kitabah, dan i'lam. Dan untuk menunjang 3 ranah tersebut, saat ini terdapat beberapa klub dalam jurusan KPI yang berfungsi sebagai wadah dan sarana praktek mahasiswa dalam proses pembelajaran mereka. Komunitas tersebut adalah Lingkar Barudak Khitobah. Lebah adalah public speaking club yang mewadahi mahasiswa dengan minat ceramah, pidato, dan retorika. Tujuan Komunitas Lebah adalah untuk memfasilitasi mahasiswa KPI atau melatih diri mereka dalam bidang public speaking. Forum Literasi Dakwah dan Forum Penulis se-KPI. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menulis dan karya sastra lain bernuansa dakwah diwadahi oleh klub ini untuk berkarya. Forum PSK adalah komunitas yang bergerak di bidang kitabah yang ada di salah satu bidang 3 ranah itu. Kegiatannya seperti diskusi, meliput berbagai acara yang ada di kampus, dan tentunya ada majalah yang setiap minggunya kita terbitkan. Free Film. Free Film adalah klub i'lam yang fokus bergerak di bidang broadcasting. Klub ini merupakan wadah karya mahasiswa yang mempunyai minat dan passion untuk memperdalam spesialisasi bidang broadcasting. Klub ini berhasil menjadi yang pertama melakukan terobosan untuk menginisiasi pendirian televisi streaming jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pertama di Indonesia, KPI TV. Free Film adalah komunitas yang bergerak di bidang audiovisual, di mana para anggotanya dituntut untuk membuat sebuah karya audiovisual, baik itu berupa film-film pendek ataupun membuat sebuah program TV yang bernuansakan dakwah. Untuk menunjang segala proses pembelajaran di jurusan KPI, berbagai sarana mumpuni dihadirkan untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam berkarya dan mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam kelas. HMJ hadir ini merupakan sebuah wadah atau ruang untuk mengakomodir berbagai minat dan juga bakat mahasiswa, yang dimana mengakomodir perfilman ataupun kepenulisan dan juga retorika ataupun dakwah. Di KPI kita dibina menjadi kreatif minority yang harus bisa menciptakan ruang-ruang hidup yang bagus gitu. Kita dibina menjadi manusia yang berkesadaran, dibina menjadi manusia yang selalu bisa berdinamika dengan kehidupan, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di KPI ini tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh dalam karir saya hari ini. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam bertekad untuk terus menyiapkan sarjana profesional dan mendidik calon cendekiawan muslim yang berakidah dan berkiprah islami serta berakhlakul mulia. Lulusan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dapat berkiprah dan terserap di berbagai profesi profesional di dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kita pembina Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Dr. Haji Aang Ridwan. Kemudian juga sudah bersama kita narasumber pada acara talk show series yang ke-11 ini, Nenden Servia. Dan juga hadir kelihatannya ini banyak dari alumni yang ikut bergabung pada acara talk show series yang
pada kesempatan ini kita akan bahas berkaitan tentang bagaimana proses berjuang menjadi pemenang perlombaan. Nah, khususnya pengalaman dari Nenden Servia ini menjadi juara lomba Duta Bahasa Jawa Barat. Dan pada minggu ini, kenapa talkshow series jurusan KPI sekarang dipindah jadi malam? Jadi mesti disampaikan juga bahwa talkshow series biasanya siang, tapi karena pada minggu-minggu ini kita sudah begitu padat dengan berbagai persiapan menghadapi perkuliahan semester Gasal di 2020, maka akhirnya kita pindahkan ke malam hari ini. Dan saya sebagai bagian dari jurusan KPI juga menyambut selamat datang untuk mahasiswa KPI, mahasiswa baru angkatan tahun 2020 yang alhamdulillah nanti pada hari Rabu dan Kamis depan akan mulai PBAK ya, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di jurusan di fakultas, termasuk juga di prodi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Baik, sebagai pembukaan, bagaimana rutinitasnya, kita simak terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Jurusan, Bapak Dr. Haji Ang Ridwan, sekaligus membuka acara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma'alina illal balagul mubin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul adim. Pak Dr. Uwes, Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati, teristimewa tamu kita malam hari ini, Nenden Servia, yang nanti akan menjadi narasumber. Terima kasih di tengah kesibukannya sekarang jadi duta bahasa ya di Jawa Barat, bisa menghadiri undangan kita untuk sharing. Juga para alumni yang bergabung pada malam hari ini, terima kasih atas kesediaannya atau partisipasinya. Mudah-mudahan ini menjadi media silaturahim kita, terutama untuk menjaga kekeluargaan di antara keluarga besar KPI. Pada talkshow series kali ini, kita kembali sebagaimana biasa ingin mendengarkan pengalaman dari mahasiswa kita, belum alumni ya, Nenden Servia yang kemarin meraih kejuaraan di Duta Bahasa. Menurut saya, ini sejatinya menularkan virus spirit berlomba ini pada mahasiswa yang lain. Kenapa? Sebab dalam ajang lomba, siapapun yang berlomba, dia akan menampilkan yang terbaik dari potensi dirinya. Saya waktu dulu sering ikut lomba pidato, sudah dipastikan pada saat lomba saya menampilkan yang terbaik yang dimiliki diri saya di hadapan orang lain. Dan saya menduga semua kompetitor yang ikut ajang lomba, dia akan menampilkan potensi terbaik yang dimiliki oleh dirinya. Jika ini menjadi habit, ini menjadi kebiasaan, ini nanti akan mengkonstruk kita yang aktivis di lomba itu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan rumusnya pasti hal jazaul ihsan illal ihsan. Bahwa balasan yang Allah berikan pada mereka yang senantiasa menampilkan kebaikan, berada pada kebaikan, memproduksi kebaikan, mereproduksi kebaikan, pokoknya kita berada pada lingkaran kebaikan, balasan yang Allah berikan adalah kebaikan. Nah, kerangka pikir inilah yang sejatinya dimiliki oleh khususnya mahasiswa KPI, umumnya seluruh mahasiswa yang ada di berbagai macam perguruan tinggi. Jadi, spirit dari lomba, kita akan menampilkan yang terbaik dari diri kita.
Nah, maka saya sangat senang kepada kawan-kawan mahasiswa yang ikut partisipasi dalam ragam perlombaan, ya. Tidak mesti dalam perlombaan yang sebut saja sesuai dengan basic kompetensi kita, ya. Di prodi KPI kan Khitobah Kitabah Ilam. Lomba apapun yang sekiranya bisa membuat kita menjadi yang terbaik, itu pasti kita mensupportnya. Terlebih yang Nenden raih pada kesempatan kemarin adalah duta bahasa. Karena dakwah itu bisa disampaikan karena bahasa, ya. Ada ahsan qaul, ya. Ketika menjadi kompetitor atau juara pada lomba duta bahasa, maka Nenden sudah memiliki potensi untuk bisa membahasakan tabligh, untuk bisa membahasakan dakwah, untuk bisa membahasakan kebenaran. Ketika sampai pada level itu, Nenden itu disebut kuntum khairu ummatin, umat yang terbaik di mata Allah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi spirit untuk kompetitor, spirit untuk berkompetisi dalam hidup dimiliki oleh seluruh mahasiswa KPI, sehingga dengan demikian setiap kita akan menampilkan yang terbaik dari diri kita, dan jangan khawatir, kalau kita menjadi manusia yang terbaik, balasannya Allah akan memberikan kebaikan pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Nenden sudah mau bergabung menjadi narasumber. Mudah-mudahan kesediaannya ini menjadi investasi bagi kesuksesan Nenden di kemudian hari. Ya, juga untuk para partisipan yang lain, terima kasih udah bisa bergabung. Mudah-mudahan juga ini bisa memperkokoh tali silaturahim kita. Itu saja Pak Wes. Dan mari kita sama-sama buka talk show series yang ke berapa sekarang Pak Wes? 11. Yang ke-11 ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Hadi ini ya, walikul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Jurusan atas arahannya, kemudian juga pencerahannya. Saya kira ini memang perlu ditanamkan di seluruh mahasiswa, termasuk juga alumni KPI, bagaimana motivasi untuk mengikuti berbagai ajang, mengasah kompetensi, mengasah keahlian itu harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau dalam psikologi ada tokoh David McClellan yang memperkenalkan istilah an-akh, need for achievement, keinginan untuk terus berprestasi. Kenapa harus berprestasi? Karena dengan prestasi kita bisa menunjukkan kualitas. Maka pada kesempatan ini, alhamdulillah sudah bersama dengan kita ada Nenden Servia yang kemarin sudah berjuang lumayan berat gitu untuk bisa menuntaskan semua level perlombaan yang diadakan oleh Duta Bahasa Jawa Barat bekerjasama dengan Diskom Info. Maka pada kesempatan ini sudah menjadi rutinitas di jurusan KPI, kita akan membongkar untuk mahasiswa berprestasi, alumni berprestasi, termasuk juga dosen-dosen KPI yang berprestasi, berbagi, sharing bagaimana sebetulnya persiapan, termasuk juga proses sampai tugas apa yang kemudian diemban ketika sudah menjuarai lomba-lomba tersebut. Ya, kalau dalam konteks Nenden ini, ketika sekarang menjadi duta bahasa media digital ya, kalau tidak salah. Baik, pertama-tama kita perkenalan dulu lah dengan Nendennya, biar para pemirsa ini tahu. Enggak, Nenden ini semester berapa sekarang? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Servia, biasa dipanggil Endeng, akrab disapa oleh teman-teman dekat dengan sebutan Endeng. Kebetulan saya dari Kabupaten Bandung, dari Majalaya, Kabupaten Bandung, rumah di Majalaya, namun sekarang sedang standby di kosan karena ada beberapa kegiatan juga, jadi memudahkan untuk berangkat gitu, karena kegiatannya di Bandung. Kemudian untuk semester, saya semester 5, angkatan 2018, mahasiswi KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Begitu barangkali Pak. Oke, ya.
Jadi Nenden ini masuk semester 5 sekarang ya? Betul. Ya. Kalau tidak salah di semester 5 ini banyak beberapa teman-teman Nenden yang memang sudah beberapa kali menjadi juara ya. Saya kira ini menjadi angkatan yang positif untuk kemudian terus berpartisipasi, termasuk kalau Nenden kan kemarin ikut pemilihan duta bahasa ya. Betul. Ya. Duta bahasa itu apa sih sebetulnya? Siapa penyelenggaranya juga? Iya. Jadi duta bahasa itu adalah salah satu program kerja, sebetulnya program kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang diberikan kepada setiap balai bahasa yang ada di setiap provinsi. Kebetulan untuk duta bahasa Jawa Barat yang mengadakannya adalah Balai Bahasa Jawa Barat di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu. Nah, duta bahasa sendiri adalah salah satu ajang yang memang memilih salah satu ikon terbaik untuk menyampaikan tentang bahasa kepada masyarakat, bagaimana penggunaan yang baik dan benar, kemudian juga melestarikan bahasa daerah khususnya yang ada di Jawa Barat. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi kalau perlombaannya mulai dari kapan itu? Ada pendaftaran, penerimaan? Oh iya. Kalau untuk pendaftaran itu sebetulnya dibuka dari bulan April yang lalu, April 2020 dibuka. Hanya saja diperpanjang, kemudian akhirnya Juli sekitar kalau tidak salah tanggal 13 Juli mulai diumumkan siapa saja yang masuk seleksi 100 besar. Nah, untuk menuju 100 besar ini kita membuat esai karya tulis esai seperti itu, Pak. Oke. Waktu itu Nenden tahu dari mana ada perlombaan duta bahasa ini? Untuk informasinya sendiri, kebetulan karena Nenden juga sempat ikut duta bahasa pelajar pada 2017 ketika waktu masih SMA. Jadi di duta bahasa itu ada duta bahasa pelajar yang memang anak-anak yang masih duduk di bangku SMA dan ada duta bahasa yang dewasa. Nah, karena sudah tahu dan mengikuti akun Instagram duta bahasa Jabar dari tahun-tahun sebelumnya, akhirnya pas lihat Instagram, oh ada pengumuman pendaftaran lomba ini, akhirnya saya ikut gitu, Pak. Dari 2017 pernah ikut lagi waktu sudah kuliah untuk lomba duta bahasa? Belum? Ini pertama kali tahun 2020, pertama kali ikut lagi duta bahasa Jawa Barat. Kegiatannya kan rutin tiap minggu ya? Tiap tahun maksudnya? Iya, betul, Pak. Ada, Pak. Tapi baru tahun ini Nenden kemudian ikut. Iya, betul, Pak. Baru tahun ini. Ngajak teman nggak waktu kemarin daftar? Ngajak, Pak, ngajak teman. Kebetulan kan Nenden juga di Duta Bahasa UIN Bandung juga, alhamdulillah. Oh, iya. Komunikasi sama beberapa teman-teman yang juga Dubas UIN gitu. Sama-sama mengajak, ada sekitar 4 orang yang ikut, 3 laki-laki dan Nenden perempuannya 1 orang. Kemarin dari UIN juga, tapi mereka tidak lolos ke tahap selanjutnya gitu dari Dubas UIN. Ya, karena ini kan tentu menjadi menarik ya. Semakin banyak yang ikut, berarti nanti akan semakin ramai yang berpartisipasinya gitu. Iya. Oke, tadi dari berapa 300-an ya yang mendaftar di awal informasinya? Betul, yang mendaftar di awal itu kemudian terseleksi menjadi 100. Iya. Dari 100 itu kemudian ada tugas membuat esai. Membuat esai juga. Jadi menuju 100 itu juga membuat esai dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah pendaftaran buat dulu esai gitu. Ya, betul. Nah, itu terseleksi jadi 100. Betul. Waktu itu buat apa, Nenden? Tulisan tentang apa? Bagaimana, Pak? Waktu di pendaftaran awal sebelum terseleksi 100, buat esai tentang apa? Waktu di seleksi awal itu saat menuju 100 besar, itu tema yang ditentukan adalah peran bahasa dalam memajukan gerakan literasi nasional. Pak. Kemudian ketika sudah masuk 100 besar? Nah, kemudian ketika sudah masuk 100 besar, cukup banyak juga proses rangkaian seleksinya dan salah satunya juga membuat esai. Hanya saja yang membedakan jika di menuju 100 itu esainya dalam bahasa
Indonesia. Nah, jika 40 besar ini esainya dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan juga bahasa asing yang dikuasai gitu, Pak. Kita nulisnya paraton juga, Pak. Itu tulisan berbeda atau diterjemahkan dengan dalam 3 bahasa tadi? Tulisan berbeda, Pak. Jadi satu tema tapi 3 judul yang berbeda. Seperti Berapa itu. banyak? Berapa kata dalam tulisan esainya tuh? Untuk halaman? Katanya sendiri tidak ditentukan, hanya yang ditentukan 1 halaman A4, Pak. Oh, 1 halaman ya? 1 spasi? Iya, 1 spasi. Oh, berarti memang lumayan berat juga ya untuk masuk di 40 besar. Betul. Selain seleksi mengirimkan esai tadi, ada lagi? Ada lagi, Pak. Ada lagi. Level. Tulis maraton esai itu ada juga tes kemahiran berbahasa asing mirip seperti TOEFL lagi, Pak, gitu. Bahasa Inggris. Kapan atau public speaking atau ceramah? Mirip TOEFL, Pak. Jadi ada soal yang memang kita tes analisis juga. Ya, seperti itu. Ada soal reading, kemudian ada listening-nya juga gitu, Pak. Berapa banyak soalnya? Soalnya kurang lebih 60 soal kalau tidak salah, Pak. Ya standar seperti di TOEFL ya. Jadi penguasaan 3 bahasa dalam tulisan, setelah itu juga bahasa asing. Betul. Seperti TOEFL itu. Ada lagi? Ada lagi, menuju Pak. 40 besar ini? Menuju 40 besar ini ada lagi uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Nah, kalau yang ini kan menguji kemampuan bahasa asing, kalau ini menguji kemampuan bahasa Indonesia. Bentuknya seperti apa? Bagaimana, Pak? Bentuknya? Oh, bentuknya? Ujiannya? Ujiannya kita datang ke Balai Bahasa, kemudian ada beberapa seksi juga di sana. Ada sesi pertama, kemudian sesi kedua, dan juga sesi ketiga. Ada mendengarkan, kemudian membaca, dan juga menganalisis kaidah kebahasaan. Total soalnya kurang lebih 100 soal, Pak, untuk yang uji kemahiran bahasa Indonesia. Itu tes tulis berarti ya? Tes tulis. Betul, pilihan Pak. ganda? Pilihan ganda. Oh. Jadi 40 orang itu bersama-sama satu ruangan ikut untuk tes ini? Betul. Sama-sama satu ruangan, hanya saja karena terkendala COVID dibagi beberapa sesi. Ada yang hari ini misalnya, ada yang besoknya gitu. Jadi dibagi 2 hari ya? 2 hari. Dan setelah selesai ya, kemudian ada pengumuman 40 besar tadi. Atau ada lagi seleksi yang lain untuk 40 besar? Betul-betul diuji kemampuan ini. Betul. Ada lagi tes wawancara kepribadian, Pak. Bentuknya? Bentuknya kalau waktu itu kita seperti mengisi tes kepribadian di Google Form seperti itu. Oh, isi online ya? Betul, Pak. Dan juga diwawancara secara langsung sekaligus dengan pembuatan KRIDA yang program kebahasaan dan kesastraan gitu. Betul. Kayak gitu. Itu wawancara via Zoom, Pak, waktu itu. Via Zoom langsung ada tes kepribadian itu, termasuk tadi ada KRIDA. Kepanjangan dari apa KRIDA itu? Jadi KRIDA itu adalah nama dari program kebahasaan dan kesastraan yang memang harus dipunyai oleh setiap duta bahasa gitu, Pak. Maksudnya gimana? Harus dipunyainya itu? Harus membuat? Maksudnya membuat. Jadi sebelum masuk ke 40 besar ini, di 100 besar kita melakukan wawancara tentang program kebahasaan dan kesastraan yang memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian kita presentasikan saat wawancara, kemudian ditanya oleh juri, tanya jawab seperti itu seputar programnya. Seperti itu, Pak. Kan KRIDA ini bentuknya aplikasi ya? Betul. Nah, yang membuat aplikasinya Nenden sendiri atau dibantu? Sebetulnya ada teman Nenden yang kebetulan anak IT. Oke. Dan Nenden juga kalau untuk mendesain-desainnya bisa gitu, cuman karena memang untuk diproses menjadi sebuah aplikasinya itu kan cukup kompleks juga, jadi Nenden minta kerjasama sama teman
bagaimana nih caranya agar perwarupanya ini bisa naik lagi jadi sebuah aplikasi gitu. Akhirnya dibimbinglah gitu mengerjakan bareng-bareng seperti itu, Pak. Nama aplikasinya apa kemarin itu? Ada Nah, aplikasinya itu Aksara, Pak. Aksara ya, singkatan dari Apresiasi nilai kebahasaan melalui karya sastra. Berarti memang fokusnya untuk karya sastra ya, mengapresiasi karya sastra. Betul, Pak. Sudah selesai kalau sekarang atau masih dalam development? Masih dalam proses pembuatan, Pak. Masih kalau untuk desainnya sudah rampung dan sudah bisa diakses juga. Namun untuk menjadi sebuah aplikasinya masih dalam proses juga, Pak. Kayak gitu. Ini menarik nih. Jadi kerjasama dengan yang ahli. Iya. Di kontennya. Nah, teman yang mahasiswa IT itu yang kemudian memperkuat dari aspek penyajiannya ya, tampilan di aplikasinya. Mungkin nanti bisa menjadi bagian dari teman-teman mahasiswa ya, membuat kreasi model seperti Krida ini dan kita kerjasamakan begitu, sehingga bisa menghasilkan produk-produk baru. Karena selama ini kan kita lebih banyak di lisan, tulisan, belum sampai kemudian ke produk aplikasi seperti itu. Ini kelihatannya mungkin ke depan lah kita coba di jurusan dorong teman-teman mahasiswa juga sampai ke arah situ. Oke. Iya, betul. Nah, lalu diumumkan untuk yang 40 besar di bulan apa itu? Diumumkan 40 besar itu di bulan kalau tidak salah Agustus awal Agustus. Awal Agustus ya? Ya, betul, Pak. Nah, ketika diumumkan menjadi berapa besar berarti dari 40 besar ini? Dari 40 besar ini, 40 besarnya masuk finalis, Pak, masuk finalis, kemudian menuju grand final, tapi sebelum menuju grand final juga ada beberapa seleksi lagi. Oh, diseleksi dulu ya. Jadi diumumkan 40 besar dari yang tadi 100 itu. Nah, setelah diumumkan 40, lalu ada lagi seleksi tahapan tes-tes berikutnya. Betul. Sama atau beda lagi? Atau lebih berat? Sejujurnya lebih berat, Pak. Lebih berat ya? Waduh. Bagus. Karena yang selanjutnya ini kita dituntut untuk menguasai salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat. Karena jika kita terpilih misalnya sebagai duta bahasa Jawa Barat yang juara 1 misalnya, kita harus nasional selain membawa bahasa tapi juga membawa budaya Jawa Barat seperti itu, Pak. Yang Nenden ambil apa budaya untuk ditampilkannya? Itu tari, Pak. Tari tradisional. Tari apa? Tari Jaipong, tari Jaipong. Oh, Jaipong. Betul. Bisa Jaipong dari mana? Sebetulnya sebelumnya hanya suka saja, Pak. Sebetulnya tidak pernah ikut kontes tari ataupun tampil di acara-acara dan jadi otodidak ya. Tapi karena tuntutan dari Duta Bahasa Jawa Barat, akhirnya belajar otodidak juga. Lihat kanal YouTube kan banyak sekarang, tinggal di searching aja nama tarinya udah langsung banyak gitu contohnya. Belajar di sana, Pak, dadakan. Luar biasa. Unik mahasiswa KPI nari. Dan ya, selain tari ada lagi? Enggak. Saya itu termasuk 5 nominasi bakat terbaik meskipun tidak ada di urutan 1, tapi masuk 5 nominasi bakat terbaik kemarin saat di final dengan membawakan tarian ini. Oh, begitu ya. Ya. Selain budaya ini apa lagi untuk masuk di grand final? Satu lagi ada wicara publik, Pak, atau public speaking. Jadi dua skill penting yang harus dimiliki oleh seorang duta bahasa. Yang pertama public speaking, kemudian yang kedua kemampuan menulisnya. Jadi untuk menuju grand final ini kita diadakan wicara publik. Di sana kita diberi tema tertentu tentang isu-isu kebahasaan dan juga kesastraan, kemudian mempresentasikan dan ditanya oleh juri-juri. Ada juri bahasa asing, ada yang bertanya dalam bahasa asing, ada yang bertanya dalam bahasa Sunda, seperti itu, Pak. Nah, ini kan sifatnya masih apa ya? Ketemu langsung berarti tesnya waktu itu. Betul, bertemu langsung, tapi dibagi tiap sesi jadi menjadi 2 sesi. Jadi ada yang ini, ada yang besok gitu, Pak. Nah, berarti keahlian
kompetensi di jurusan KPI ini memang betul-betul termanfaatkan ya untuk mengikuti seleksi ini. Karena writing-nya harus bagus, begitu kan? Lalu juga public speaking-nya, kemampuan bahasa, 3 bahasa juga. Termasuk tadi, kalau tari itu kan di-upload di YouTube ya? Betul. Tapi juga broadcasting-nya ya, juga harus terselesai dengan baik. Maka saya kira ini memang menjadi wilayah kompetensi teman-teman mahasiswa KPI untuk banyak ikut di perlombaan ini. Sehingga ditantang lah begitu untuk ikut berbagai seleksi tadi, sampai kemudian bisa menjadi salah satu bagian dari Duta Bahasa Jawa Barat. Oke, kita lihat di terakhirnya ya. Iya, Pak. Untuk di berapa besar kalau yang terakhir itu? Setelah 40? Itu 18 besar, Pak. 18 ya. Nah, di 18 besar ini apa yang kemudian diujikan? Nah, di 18 besar ini kembali presentasi tentang krida yang telah kita buat. Kan kalau sebelumnya dipresentasikannya hanya pada juri, nah kalau dipindah pada seluruh yang hadir di sana, pada sama peserta, juga pada tamu undangan yang hadir gitu, Pak. Jadi pas grand final itu ada tamu undangan? Ada, Pak, cuman dibatasi karena saja berarti. Ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri sebagai finalisnya tidak diperkenankan untuk mengundang siapapun karena dibatasi untuk tapi ada kan perlu ada yang yel-yel gitu. Nggak ada. Nen. Jadi nggak seru atau ya? Tapi teman-teman saling support gitu. Oh gitu, iya. Meskipun saling bersaing ya. Iya. Tapi saling juga mendukung gitu. Ada yang maju ke depan tepuk tangan gitu. Oh iya. Nah, yang uniknya dari UIN itu kan cuma Nenden ya yang masuk di finalis. Yang masuk di finalis tidak, Pak. Ada juga yang dari UIN berempat kita, Pak. Oh, berempat. Berempat. Jadi kalau 16 besar itu dari UIN-nya 4. Yang 18 besar, Pak. Oh, 18 besar, ya. Oh, kalau yang 18 besar ada, Pak, yang dari UIN-nya 1 orang. 1 orang dari kalau tidak salah jurusan psikologi kalau nggak salah, Pak. Iya. Oke, jadi ya berarti ada banyak juga yang antusias ya ikut di Duta Bahasa ini jadi dari UIN. Termasuk yang teman-teman yang pernah ikut Duta Bahasa di UIN juga berarti. Nah, hanya saja teman-teman yang pernah ikut di Duta Bahasa UIN hanya sampai 100 besar waktu itu, Pak. Okay. Ada Kak Mariana yang lolos dan sampai 18 besar juga yang tadi, Pak, yang jurusan psikologi kalau tidak salah. Psikologi. Dan kalau tidak salah kan kemarin harus memberikan like di foto di Instagram terbanyak ya? Betul. Kemarin apa yang Nenden lakukan biar menjadi like-nya yang terbanyak? Iya, jadi Pak, selain kategori juara 1, 2, 3, dan seterusnya, memang ada kategori Duta Bahasa Media Sosial yang selain berkegiatan secara luring, tapi juga daring memanfaatkan media gitu ya Pak. Nah, salah satu syaratnya agar menjadi Duta Bahasa Media Sosial ini memang harus memiliki jumlah like terbanyak di video yang bakat, juga di postingan Instagram yang diunggah oleh Dubes Jabarnya. Dan upaya-upaya yang Nenden lakukan, banyak bersilaturahmi juga, salah satunya pada kejurusan kita, kepada Pak Aang, silaturahmi, meminta dukungan, sama Pak Aang ke banyak grup, kemudian diinstruksikan juga kepada HMJ dan teman-teman KPI, akhirnya alhamdulillah banyak yang mendukung. Selain itu juga Nenden sempat silaturahmi juga sama alumni KPI UIN, meminta dukungan juga dan dibantu share juga. Akhirnya alhamdulillah selain juara harapan 3 juga sekaligus dapat penobatan sebagai Duta Bahasa Media Sosial. Wah, luar biasa ya. Iya, Pak. Perjuangannya juga memang itu luar biasa berarti. Dan itulah yang disebut dengan the power of silaturahmi. Iya, kekuatannya betul. Silaturahmi itulah yang menjadi penguat, sehingga kalau tidak tahu orang mungkin tidak akan memberikan dukungan, tidak akan memberikan baik. Tapi setelah silaturahmi lalu diajak,
Ya akhirnya kemudian ikut berbondong-bondong. Terakhir ada berapa yang like-nya? Terakhir itu mencapai 600 lebih, Pak. 600 ya. Yang pertama kalau di Instagram kan? Kalau di Instagram sebetulnya tidak yang pertama, ada yang lebih banyak, tapi yang lebih banyak itu tidak masuk 18 besar. Jadi untuk syarat menjadi bahasa media sosial itu, like-nya banyak tapi tidak masuk 18 besar ya tidak gitu, Pak. Jadi kalau di antara 18 besar, Nenen paling banyak berarti kan? Paling banyak, Pak. Iya. Ini berarti kita memang harus mengucapkan terima kasih ini, termasuk juga ke alumni-alumni ya yang sudah ikut berpartisipasi, memberikan dukungan, dorongan, termasuk juga like-nya. Iya, betul. Terima kasih banyak. Nah, ketika diumumkan, itu kan kemarin ya, di awal September Pak. ya? Iya, di Hotel El Royal, 29 Agustus. Ya. Lalu di acaranya itu hanya diumumkan saja? Atau ada tampilan lagi? Di acaranya itu yang tadi presentasi dalam 3 bahasa, kemudian ada tanya jawab dan juga bagaimana penampilan kita secara dari look gitu, dinilai juga dari attitude, kemudian dari look-nya juga. Nah, jadi jadi good looking itu juga menjadi persyaratan ya? Betul, Pak, penampilan menarik atau looking good juga itu, Pak. Iya, sekarang kan lagi rame itu, good looking itu. Diidentikan dengan sesuatu begitu, padahal itu menjadi bagian dari keseharian sebetulnya. Apalagi kalau menjadi duta ya. Ya, maka tentu perlu untuk menjaga penampilan. Betul. Dan, nah ini, ketika diumumkan, yang Nenen harapkan juara keberapa sebetulnya? Sebetulnya yang saya harapkan ya pasti juara 1 dong, Pak. Kan nama-nama ikut kompetisi berarti siap berjuang, siap menjadi juara 1. Namun di samping itu saya juga menyadari gitu, setiap ada yang menang pasti harus ada yang kalah juga gitu. Jadi siap menang 100%, siap kalah 100% juga gitu. Tapi kan sudah grand final semuanya menang kan? Oh iya, Pak. Karena perjuangan menuju grand final itu saja itu sudah perjuangan berat. Dari 300 jadi 100, 100 jadi 40, akhirnya jadi 18 kan? Dan yang 18 itu kan semuanya menjadi pemenang kan ya? Betul. Ada kategori juara masing-masing. Iya, betul, Pak. Itu yang saya kira memang kita juga perlu berharap ya, bahwa kita sudah berusaha maksimal, tetapi tentu saja ketika hasilnya sudah didapatkan, kita tawakal memang. Itulah yang terbaik yang menurut Allah berikan. Betul, Dan Pak. saya kira menjadi tantangan ke depannya mungkin bisa ikut lagi ke tahapan yang lebih menantang gitu. Iya, Kira betul. ada perlombaan-perlombaan lainnya yang itu bisa menjadi tantangan ke depan. Betul. Nah, berapapun juaranya, kalau di jurusan KPI kita tidak harus mencanangkan juara keberapa. Dengan juaranya saja itu sebetulnya sudah sesuatu yang luar biasa. Iya, Pak. Dan nah sekarang apa yang Nenden siapkan? Ikut lagi perlombaan berikutnya? Teman-teman pasti ingin tahu nih, penasaran. Iya. Menang nih, jangan-jangan merasa berpuas diri. Sudah menang, sudah. Gitu. Atau ikut lagi lomba yang lain? Ikut lagi, Pak. Seperti kata Bapak tadi ya, tidak merasa berpuas diri karena juga Nenden orangnya senang mengeksplor sesuatu yang Nenden sukai gitu. Jadi saat sesuatu itu Nenden sukai, ya udah ada ajang yang kesempatan yang mempertemukan gitu, di sana terus ikut. Nah, sekarang juga sedang mempersiapkan untuk lomba debat di bulan bahasa dan sastra untuk Oktober nanti. Masih dari Dispusipda? Dari bahasa? Dari Kemendikbud, Pak, dari Badan Bahasa. Badan Bahasa Pusat? Iya, betul. Berarti levelnya lebih nasional ya? Betul, tingkat nasional. Tingkat nasional. Betul. Dan nah, berarti tantangannya akan semakin berat. Tetapi iya, Pak. Ya itu. Yang sisi lain dari ikut perlombaan ini, sebetulnya bukan sekedar hanya mengkompetisikan kemampuan, tapi juga kan membangun jejaring. Betul. Nah, apa yang Nenden rasakan setelah ikut lomba?
ini kan banyak teman-teman ya. Iya. Akhirnya kemudian biasanya kalau semakin sering ketemu akhirnya ada ikatan pertemanan ya. Iya betul. Masih dijaga dengan teman-teman yang kemarin? Masih Pak, masih dijaga. Dan Ya. alhamdulillahnya di Duta Bahasa Jabar itu setelah masuk sebagai grand finalist, otomatis tergabung dalam IKA Dubas Jabar, Ikatan Keluarga dan Alumni Duta Bahasa Jawa Barat. Di sana juga kita membangun jejaring yang lebih luas lagi, karena banyak sekali orang-orang hebat di sana yang sudah keluar negeri, misalnya student exchange atau menjadi pengajar betul. negeri, seperti itu Pak. Dan juga kemarin kan sempat ada kegiatan Duta Bahasa mengunjungi beberapa yayasan untuk melakukan giat literasi sembari memperingati Hari Literasi Nasional juga. Di sana juga menambah jejaring, kenal sama ketua yayasannya, kemudian kenal dengan orang-orang yang di sana hebat-hebat gitu Pak. Betul. Itu yang penting itu di situ. Kalau tidak ada momentum, tidak ada event yang mempertemukan, itu biasanya susah. Iya, kalau betul. sudah terbangun, dijaga betul-betul karena itu menjadi aset kita ya. Sudah dikenal, apalagi ikut dalam perlombaan seperti Nenden, maka terus jaga. Dan ketika satu waktu itu yang kemudian yang biasanya disebutnya kan rezeki. Rezeki tidak pernah datang dari tempat yang jauh. Tidak datang kecuali dari orang-orang dekat. Nah, orang-orang dekat itu ketika kita sudah semakin banyak dekat dengan orang-orang, termasuk juga yang sekarang sudah dilakukan oleh Nenden. Iya, betul Pak. Dan menarik tadi, alumni-alumni yang Duta Bahasa sebelumnya, itu sudah banyak yang ikut student exchange, bahkan mungkin juga sudah ada yang lanjut studi kan? Ya, ke luar negeri, begitu kan? Nah, Nenen sendiri ada harapan ke depan mau apa kalau misalkan? Iya, ada Pak. Satu goals juga dalam hidup saya gitu. Ingin melanjutkan studi S2 di Jerman, Pak. Alhamdulillah ya. Dicoba saja. Sudah belajar bahasa Jermannya? Sudah, Pak. Kemarin waktu di Dubas Jabar, di CV sempat melampirkan juga bahasa Jerman, cuman karena baru belajar dan masih pasif juga, masih tahap awal, masih mengenal bagaimana kosakata, kemudian bilangan, angka, dan yang seperti itu. Jadi yang digunakan saat final dan juga saat seleksi bahasa Inggris jadinya, Pak. Ya. Tidak berkenalan dalam bahasa Arab? Tidak, Pak. Masih belum berani. Masih harus belajar. Tetap. Jadi kalau yang Bapak harapkan itu mahasiswa itu sebetulnya bisa menguasai dua bahasa. Bahasa keislaman dan bahasa internasional. Jadi kalau di basic awal itu tetap bahasa ibu dulu ya, bahasa Sunda daerah. Setelah itu bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Lalu bahasa internasional itu tadi bahasa asing dari Eropa dan bahasa Islam. Bahasa Islam pertama bahasa Arab. Bahkan lebih bagus ngambil lagi bahasa asing yang kedua. Kalau Nenden milih Jerman, maka ambil bahasa asing di dunia Islam yang kedua. Apa Turki, apa Persia, apa misalkan yang Pakistan, negara-negara itu yang kemudian nanti bisa membuka wawasan lebih lanjut. Sehingga bahasa ini menjadi kunci. Maka betul kalau kemudian sudah mulai fokus di sini, coba terus digali. Selain kompetensi yang kemudian dikuasai di kelas, ada juga sisi-sisi lain yang menjadi nilai poin plus. Ya. Dan, nah, Bapak ingin tahu bocorannya kemarin? Berapa hadiahnya? Hadiahnya. Jadi kemarin hadiahnya itu kalau untuk yang juara 1 nih Pak ya, untuk yang juara 1 dapat uang tunai sebesar 5 juta, kemudian dapat juga produk kecantikan dari penaja-penaja yang bekerja sama juga, kemudian dapat beberapa buku yang memang diproduksi oleh beberapa orang yang bekerja di balai gitu Pak. Untuk juara 2-nya sendiri 4 juta, sama dengan yang tadi, sekaligus dapat produk-produk yang dari penaja, kemudian juara 3-nya 3 juta, juara harapan 1 2 juta, juara harapan 2 1.500.000, Nenden harapan
Gitu, Pak. Ya. Nah, kan selain juara tadi ada tugas ya menjadi duta. Nah, tugasnya apa? Sebagai kalau Nenden sebagai duta media sosial, duta bahasa media sosial. Iya Pak. Nah untuk tugas sendiri sebagai duta bahasa media sosial, sebetulnya selain di media sosial juga di kegiatan-kegiatan yang bersifat luring juga Nenden juga harus wajib ikut berkontribusi seperti mengunjungi yayasan, giat literasi seperti itu. Nah kalau untuk di media sosial sendiri, sebetulnya Nenden masih menyusun hal apa saja yang mau Nenden bagikan di media sosial, tentunya tentang kebahasaan dan juga kesastraan. Misalnya bagaimana berbahasa yang sehat, berbahasa yang baik dan benar gitu. Kemudian mungkin tip and trick untuk belajar bahasa asing yang saat ini Nenden kuasai bahasa Inggris gitu Pak. Dan juga tentang public speaking, tentang kepenulisan juga gitu. Jadi Nenden rencananya buat konten-konten video singkat itu yang akan dibagikan di Instagram tentang seputar yang tadi gitu Pak. Oke. Nah, berapa lama menyandang sebagai duta bahasanya ini? Setahun sampai ada lagi yang baru atau? Betul Pak, 1 tahun sampai diadakan lagi pemilihan duta bahasa 2021. Berarti sekarang Nenden memang harus sudah jadi influencer. Betul Pak. Berapa follower Instagramnya? Sedikit Pak. Nggak bisa. Follower duta bahasa itu nggak bisa. Kalau influencernya itu cuma ratusan. Iya, harus ribuan ya Pak. Harus puluhan ribu sampai ratusan ribu. Termasuk juga memanfaatkan channel-channel video gitu kan, YouTube. Itu juga bisa. Kan begini, di media sosial itu ada yang disebut dengan niche, nice, atau ceruk. Nah, orang ketika mau masuk di media sosial itu punya ngambil ceruk yang mana? Iya, betul. Kan ada orang yang di beauty vlogger gitu ya. Dan juga ada yang di food, ada yang juga yang di traveling. Nah, coba masuk saja, Nenden, kalau saran Bapak itu fokus di salah satu ceruk itu. Lalu eksplorasi di situ, apa kira-kiranya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Dan mungkin juga bisa sambil mengomentari hal-hal terbaru sekarang dalam aspek, kalau Bapak sarankan sih bahasa memang sebagai duta bahasa. Misalkan sekarang kan lagi rame ya, Odading, Mang Oleh. Nah, Odading Mang Oleh itu kan diiklankan melalui viralnya itu dari video salah seorang tokoh ya. Betul, Tapi Pak. dalam bahasa yang Bapak kira itu tidak akan disetujui oleh duta bahasa. Betul. Nah, itu kan apa kira-kiranya yang akan dilakukan oleh Nenden kalau menyikapi orang ingin viral itu dengan memanfaatkan kata-kata yang menurut orang lucu tapi sebetulnya secara etika itu tidak cocok. Iya, yang dapat Nenden lakukan jika menemukan hal seperti itu gitu ya Pak, kan berbahasa apalagi di media sosial gitu ya, kan dilihat oleh banyak masyarakat juga gitu, dan juga mungkin untuk anak-anak yang melihat juga kan takutnya dijadikan contoh yang kurang baik juga. Nah untuk menyikapi hal itu kita bisa berupaya dengan membuat video-video yang positif gitu. Jadi yang memang bisa diakses oleh banyak masyarakat juga gitu Pak. Dan memang penggunaan kata-kata yang digunakan di video yang tadi itu kan ada sedikit, bukan sedikit sih, memang tidak beretika dan kasar juga gitu ya Pak. Sebetulnya kan tujuannya untuk viral gitu, agar laku juga gitu. Tapi sebetulnya ada cara-cara yang lebih positif yang dapat dilakukan untuk menjadi viral itu gitu. Seperti kita mengetahui apa nih yang sedang disenangi masyarakat saat ini gitu. Kemudian kita di momentum yang pas mengeluarkan konten yang pas juga gitu, sehingga pasti banyak dicari oleh orang gitu. Untuk viral tidak hanya dengan begitu gitu. Kan masuknya seperti candaan juga, tapi memang kurang beretika gitu untuk disebarkan di media sosial. Jadi kapan mau membuat videonya, Nenden? Dekat-dekat ini insya Allah Pak. Nah ya, nanti ditunggu ya, biar kita like. Dan
ini yang kemudian menjadi misi di jurusan KPI, bagaimana mahasiswa, alumni, termasuk juga dosen, itu bisa mendorong pemanfaatan media online, media sosial yang lebih positif. Jadi kita menjadi balancing-nya gitu. Ini yang sudah dilakukan, termasuk misalkan oleh ketua jurusan kita, Pak Aang, dengan berbagai programnya ya di YouTube-nya itu. Itu akan, ya harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang lain, sehingga menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan dakwah di media sosial. Makanya sekarang di jurusan KPI kita sudah mulai mencanangkan setiap dosen memanggil ke dosen yang lainnya itu dengan ungkapan-ungkapan doa. Ajengan, Ustadz, Kiai, Haji gitu. Dan kita juga sharekan juga ini ke mahasiswa. Jadi nanti jangan merasa minder kalau disebutkan Ustadz dan Nenden. Iya, Pak. Iya, karena masih ada frame di mahasiswa itu ketika dipanggil nggak mau dikaitkan dengan agama karena merasa masih belum sebagus panggilannya itu. Dan mungkin juga bisa diterapkan juga di teman-teman alumni. Jadi memberikan dukungan, dorongan agar kemudian tercipta suasananya bahwa kita memang ahli agama. Ini yang sudah diungkapkan oleh alumni-alumni yang kemudian sudah bekerja di dunia profesional ya. Mau kemanapun tidak bisa tidak ketika disebutkan alumni dari mana, dari dakwah, pasti akan disuruh dakwah. Iya betul Pak. Nggak bisa, tetap pasti bakal diminta untuk berkontribusi dalam dunia keagamaan. Iya betul Pak. Baik, tugas sampai tahun depan ya, Nenden itu menjadi duta bahasa. Dan ini tentu menjadi tantangan ya ke depan bagaimana supaya bisa memberikan banyak kontribusi. Sekaligus juga Nendennya sendiri bisa menggali potensi sehingga bisa semakin memaksimalkan. Baik, kita punya banyak partisipan di sini. Halo? Nah, Nendennya tidak aktif. Saya buka, silakan bagi partisipan yang ikut bergabung dalam Zoom meeting ini. Sekiranya ada yang mau mendiskusikan, memberikan komentar berkaitan tentang aktivitas yang sudah dilakukan oleh Nenden, mungkin masih penasaran? Halo? Ya, ini sudah banyak yang bergabung. Kelihatannya ada beberapa diantaranya dari alumni. Ada Dava, kemudian juga Aldo, Al-Kahfi Oki, Zenita, lalu juga ada Firman Haki, ada Agi, Yulia Rahma, Pak Asep Sadikin, ini kelihatannya ikut bergabung juga. Terima kasih Pak. Lalu ada Kisti, Natasha Caca, Ahmad Rifai. Oh, ini ada yang memberikan komentar? Saya Oki dari Maba jurusan KPI. Silakan, Oki. Al-Kahfi Oki ya. Dibuka saja. Di-unmute saja suaranya. Silakan Oki, masuk Oki. Iya. Udah masuk, Pak. Sudah masuk. Maaf ya, saya nggak bisa dilihat videonya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi mau nanya ke Kak Nenden. Biasanya kan kalau misalkan kita mau ikut suatu perlombaan, kita pastikan awalnya sempat kayak merasa nggak terlalu yakin, nggak terlalu pede sama kemampuan diri sendiri. Iya, nervous juga. Dan kayak unconfident gitu loh, Pak. Nah, gimana sih caranya Kak Nenden ngeyakinkan diri bahwa aku bisa nih, bismillah, ayo kita mulai kayak gitu. Ya,
Ih, Baik, terima kasih. Oke, ini maba ya? Mahasiswa baru? Iya Pak, saya Hmm, baru, iya, UIN Bandung. Tanya dari di mana? jurusan KPI. Iya betul, jurusan Ah, KPI karena saya juga sebetulnya mm-mm. senang banget. Tadi tiba-tiba ada yang share ke grup KPI ini, terus langsung ikutan dan ternyata ada Kanen dan kebetulan memang saya juga benar-benar kayak apa ya, pengen ikutan duta kayak gitu Pak. Waktu Ya, ya, waktu ya. saya lihat di KPI di Instagram dan Hmm. Oke. Wah, alhamdulillah ini berarti informasi tentang talk show series ini sudah tersebar di teman-teman mahasiswa baru. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang berpartisipasi. Nah, ini Bapak sudah bergabung lagi Nenden. tadi keluar galat sinyalnya gangguan. Ya, nggak usah minta maaf, yang salah sama teknologi dah. Iya Pak, udah Ya, kaget. biasa. Ya. Jadi ini barusan ada yang nanya, Nenden dari mahasiswa baru nih, kelihatannya antusias juga teman-teman mahasiswa baru jurusan KPI yang angkatan 2020 ini bertanya tentang ya satu dia punya antusiasme yang sama juga ingin ikut duta bahasa katanya begitu dengan Nenden yang sekarang sudah masuk salah satu juara. Lalu kemudian kesulitannya kata oke ini ketika awal ikut itu seringkali ada tidak percaya diri, termasuk juga nervous gitu. Jangan-jangan saya sebetulnya tidak mampu, terus memaksakan diri. Nah, kira-kira apa triknya supaya kemudian bisa mengantisipasi, kalau bisa menghilangkan. Nah, apa juga dialami oleh Nenen ketika ikut perlombaan seperti ini dengan perasaan seperti itu? Kira-kira apa hilang atau hanya diatasi saja? Bagaimana cara mengatasinya katanya gitu? Ya baik. Izin menjawab ya. Silakan. Sedikit berbagi pengalaman aja. Sebetulnya awalnya Nenden kayak masih belum bisa mengenali potensi Nenden di mana gitu. Masih belum mengenali Nenden bisanya apa gitu. Mulanya gitu. Sebelum memang mengikuti ajang kan sempat juga ikut di Dubas UIN, kemudian di Putri Pendidikan Jawa Barat, kemudian di Duta Genre Kabupaten juga. Nah sebelum itu memang cocok nggak ya saya ikut di ajang-ajang seperti ini gitu, melihat lagi kemampuan saya seperti apa, mengukur juga yang dibutuhkan untuk jadi seorang pemenang di ajang ini tuh seperti apa, kemudian mengukur saya kemampuannya sudah memenuhi atau tidak gitu. Di saat memang ada beberapa hal yang belum bisa Nenden penuhi, seperti salah satunya tadi kalau di Duta Bahasa Jawa Barat kan harus menguasai salah satu kesenian Jawa Barat. Yeah. Dan tidak bisa menyanyikan kawi gitu ya, tidak bisa bernyanyi, kemudian bermain alat musik juga kurang gitu, kecuali angklung doang untuk yang Jawa Barat. Akhirnya meskipun tidak bisa tapi mengusahakan bisa gitu. Jadi sebelum merasa tidak percaya diri ataupun merasa insecure, tapi kita coba dulu yuk gitu, gali tentang apa aja sih yang harus ajang perlombaan itu butuhkan gitu. Sekiranya kita tidak bisa, kalau misalnya kita punya kemauan ya kenapa enggak kita coba dulu gitu. Soalnya kan kalau kesempatan udah di depan mata, sayang juga kalau disia-siakan. Siapa tahu memang pintu kita, rezeki kita ada di sana gitu. Ya. Jadi jangan berkecil hati dan merasa insecure duluan gitu Pak. Nah itu oke. Silakan mau langsung komentari lagi ya. Enggak Pak, sudah. Terima kasih Kak Nenden. Sama-sama Teoki. Ya, jadi nah, mudah-mudahan ini calon juara berikutnya oke ini dalam perlombaan berikutnya. Mungkin nanti ke depan kita siapkan saja ya. Nanti bisa dijadikan pembina. Kalau misalkan Nenden sudah tidak akan lagi ikut lomba berikutnya di Duta Bahasa Jawa Barat, mungkin nanti bisa memberikan informasi lalu membuat pembinaan. Kira-kira pengalaman dulu seperti apa. Nah, nanti yang ikut-ikut baru ini bisa dilatih berapa lama begitu untuk mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi levelnya sudah menjadi trainer gitu kan. Iya. Basicnya dari pengalaman itu yang menarik. Dan
next duta bahasa dari KPI juga untuk tahun depan. Gitu. Ya. Saya berharap begitu Pak Wes. Betul. Jadi Nenden itu disebut sukses tidak berhenti sampai dapat atribut juara. Tapi kesuksesan Nenden nanti itu diukur dari seberapa jauh Nenden mengkader juniornya untuk bisa duduk di posisi yang sama. Yang harus kader oleh Nenden jangan jauh-jauh, adik kelas dulu. Ya, supaya nanti bisa membangun jaringan yang lebih baik lagi. Jadi jika Nenden hari ini sudah sebut saja punya atribut juara, maka PR Nenden berikutnya adalah mengkader kawan-kawan di KPI untuk bisa dapat posisi yang sama. Iya betul Pak. Amanat dari saya ya. Dan itu dikawal oleh Pak Wes. Ya, nanti bisa bersama-sama di jurusan juga kita fasilitasi karena kita berharapnya lomba-lomba ini tersampaikan ke mahasiswa sehingga bisa dijadikan pilihan aktivitas. Saya lagi 1 bulan ini tidak ikut lomba. Ini ada lomba yang ini, saya minat di situ. Maka ikuti. Kemudian, ini nggak percaya diri nih. Siapa nih kakak kelas, misalkan yang duta bahasa, nanti bisa nanya kan ke Nenden yang pernah mengikuti. Sehingga betul-betul bisa menyelesaikan tadi insecure-nya itu karena ada pelatihan. Dan saya kira ilmu itu tidak akan berkurang ketika disampaikan, diberikan kepada orang lain. Bahkan akan semakin bertambah. Bertambah silaturahminya, bertambah juga wawasan kita. Dan ini yang diharapkan memang nanti di talk show series berikutnya diupayakan memang semakin banyak teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa KPI yang lainnya yang bisa ikut berpartisipasi, bisa berbagi. Misalkan sekarang saya lagi ikut lomba ini, kira-kira harus apa ya? Nah, itu kan bisa lalu kemudian di-share-kan sehingga nanti banyak masukan. Dan saya kira kalau Nenden sekarang kan sudah mulai levelnya di nasional ya. Iya. Mudah-mudahan nanti terus berkembang sampai bisa internasional, siapa yang tahu kan? Mudah-mudahan jadi duta bahasa di Jerman. Jadi. Nah, amin. Duta bahasa Indonesia, duta bahasa tablik ya, di Jerman. Amin, amin Pak. Kalau di Jerman sudah ada alumni kita yang di sana. Wah, keren sekali Pak. Nanti saya kasih alamatnya, kasih itunya. Cuman sementara dia sekarang masih bekerja ya, belum berkarir di akademik karena fase inkubasi dulu, ngumpulin dulu budget, kumpulin dulu segala macam, dan nanti mungkin setelah itu akan naik untuk melakukan studi. Ada di Jerman, nanti kita di. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Pak Wes bisa jejaring betul, nanti bisa ditampilkan Pak. Diambil di KPI Talk Show Series ini. Betul. Karena dia tidak di akademik dulu, di Jermannya tidak di akademik dulu sekali lagi. Jadi dia tetapi sama-sama ngajar gitu, cuman tidak di lembaga formal. Tapi ngajarnya ya lakukan untuk berkarir di akademik berikutnya. Ya. Oke, kita undang lagi. Barangkali ada yang mau berbagi. Ini ada Afdoli. Sudah membuka videonya, berarti sudah siap mau. Dari Ogan Ilir ya, lumayan. Abdoli ya, mau berbagi? Silakan. Atau yang lainnya ada Ayusri, Kaila, Kisti, Yulia Rahma. Bolehlah. Kita berbagi saja karena ini forumnya bebas. Kita sharing saja pengalaman. Mungkin ada yang bisa dibagikan di antara teman-teman kita. Oke. Mungkin ke Nenden saja lagi sebelum nanti teman-teman yang lain ikut berpartisipasi. Kira-kira apa saran Nenden untuk teman-teman yang mau ikut perlombaan-perlombaan dan bisa jadi juara? Mungkin ada saran gimana? Iya, berbagi pengalaman saja dari beberapa kesempatan dan juga pengalaman ikut perlombaan gitu ya. Sebetulnya Nenden juga tidak hanya yang ajang perlombaan duti-duti atau duta-dutaan saja gitu. Kadang suka ikut lomba kepenulisan, tapi di bidang sastra. Lebih seringnya puisi dan cerita pendek seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman, kan kita juga kuliahnya di jurusan KPI yang memang fokus ke ranah kitabah dan juga ada memang public speaking-nya juga gitu ya, kitabahnya juga. Nah mungkin sembari menggali
apa yang sudah kita dapat nih ilmunya di kampus, kemudian kita aplikasikan apa yang sudah kita dapat melalui ajang-ajang perlombaannya gitu. Jadi sering cari berita yang positif gitu di internet ataupun di media sosial, karena sekarang banyak banget info-info lomba yang disebarluaskan melalui media sosial gitu. Jadi kita menggunakan media sosial bukan hanya untuk media syurhat ataupun bikin status aja gitu, tapi cari-cari info tentang perlombaan seperti itu. Dan untuk memberikan hasil yang terbaik tentunya dalam setiap perlombaan, pastikan kita juga niatnya 100% untuk benar-benar berjuang, meskipun memang tujuan akhirnya bukan untuk jadi pemenang, tapi untuk menjadi yang terbaik, minimal untuk diri kita sendiri gitu. Nah, semangat aja, terus tekuni kalau misalnya sudah berniat nih mau ikut lomba menulis, misalnya menulis puisi, carilah referensi-referensi puisi yang memang dijadikan standar penilaian di sana, puisi yang bagus, yang masuk kriteria, jadikan contoh, kemudian kita latihan menulis puisinya sebelum nanti satu naskah puisi kita dikirim ke media yang mengadakan perlombaannya gitu. Terus jangan lupa berdoa, jangan patah semangat, dan jangan minder duluan gitu intinya Pak, karena banyak banget sekarang tuh yang suka minder duluan sebelum mencoba. Jadi aku ikut lomba juga nggak bisa gitu, padahal sebetulnya dia punya kemampuan tapi kemauannya kurang keras gitu. Itu seringkali menjadi blok, jadi belum juga mulai sudah terhalang oleh psikologinya. Aku mah apa tuh, akhirnya nggak mau maju. Iya betul. Padahal mencoba saja dulu ya. Nah, ini mungkin menjadi saran bagi teman-teman, dan bukan hanya untuk mahasiswa, saya kira juga untuk alumni, selama kemudian bisa mengembangkan kompetensi, maka perlombaan ini bisa menjadi ajang kita memperkenalkan diri, personal branding. Betul. Jadi dengan personal branding bahwa kita pernah ikut perlombaan, ikut juara, itu akan semakin dikenal di masyarakat, dan akan semakin banyak orang ketika sudah kenal, ketika mereka butuh akan semakin mudah menghubungi kita. Itu yang pertama. Yang keduanya juga, saya yakin Nenden bukan hanya satu kali ini saja lomba, dan bukan hanya ini saja, kedepannya juga akan ikut terus perlombaan. Artinya bukan hanya di kurikulum VT itu sukses menjadi juara, tetapi juga tidak sukses untuk ikut lomba. Jadi berapa lomba yang pernah diikuti itu bisa menjadi modal dasar untuk kita menjadi juara di salah satu lomba berikutnya. Betul Pak. Dan inilah yang kelihatannya perlu disiapkan juga. Jadi ada kurikulum VT, bukan sekedar hanya prestasi, tapi juga kurikulum VT isinya kegagalan. Ikut lomba A, gagal. Ikut lomba B, gagal gitu kan. Ikut, misalkan kalau dulu di mata kuliah jurnalisme dakwah itu, mengirim tulisan pertama tidak dimuat. Tulisan kedua tidak dimuat. Lama-lama akhirnya ada yang dimuat 1, dimuat 2. Dan begitu terus-terusnya, kalau terus dijaga momentumnya, itu akan memunculkan otot keahlian. Sebab kan kita mengikuti berbagai lomba itu akan terbentuk ototnya. Otot pikiran, otot tangan, lalu juga bahasa. Bahasa kan tidak dilatih juga akhirnya ototnya akan hilang. Baik, karena waktu yang kita miliki terbatas, ya kalau sudah tidak ada lagi yang ikut berpartisipasi, kita akhiri saja ya mungkin ya. Ini ya udah jam 9 ya. Ya, sudah sampai jam 9. Mungkin Pak Ketua Jurusan bisa memberikan penutup, Pak. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video karena lagi di luar. Untuk Nenden dan semuanya, satu fase telah diraih, punya atribut, ya, atribut sebagai duta bahasa. Saya berharap bisa tidak puas di sekedar atribut, tetapi yang terpenting dari atribut bisa berjalan menuju attitude, ya. Sebab sejarah banyak membuktikan orang bisa meraih atribut terhebat, tetapi tidak dibarengi dengan attitude yang baik, ujungnya adalah jatuh. Ujungnya bukan kebahagiaan. Kenapa dari atribut duta bahasa harus turun jadi diturunkan atau bisa hijrah pada wilayah attitude? Karena supaya bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena diperintah. Kan hayya 'alal falah. 15 kali melalui lisan para muadzin setiap hari
kita diingatkan untuk selalu meraih kebahagiaan. Bahagia itu akan diraih oleh mereka yang punya atribut tetapi dibarengi dengan attitude. Sekali lagi saya sampaikan, berapa banyak orang yang sampai pada atribut tertentu tetapi tidak dibarengi dengan attitude yang baik, ujungnya bukan happy ending, tapi bad ending. Saya ingin siapapun yang punya atribut di KPI itu, hidupnya nanti happy ending, hidupnya bahagia. Kenapa harus attitude kita utamakan? Kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi pesan dari saya, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam prestasi, kita sama-sama bangun need for achievement itu, kata Pak Wis tadi, dengan catatan, jika sampai pada tanggal tertentu, jangan lupa, kita punya misi untuk membumikan akhlak, ya. Sebab orang yang tidak berakhlak, ujungnya bukan happy ending, tetapi bad ending. Saya yakin Nenden bisa seperti itu, ya. Tidak hanya meraih atribut, tapi punya attitude, dan itu menjadi paradigma semua mahasiswa KPI yang berprestasi. Itu saja Pak Wes, mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa lanjut KPI Talkshow Series dengan menampilkan SDM KPI yang tidak kalah dari Nenden, ya. Sekian Pak Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Jurusan. Jadi acara talkshow ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa Civitas Akademik atau juga alumni di jurusan KPI untuk terus meningkatkan prestasinya. Sehingga prestasi-prestasi itu menjadi atribut. Dan pesan dari Pak Ang tadi, jangan lupa di attitude-nya. Jaga kerendahan hati, jaga juga silaturahmi, tetap baik, sama seperti sebelum memiliki atribut. Dan ini tentu saja kalau dibiasakan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Prestasinya bagus, akhlaknya bagus, lalu kemudian nanti akan banyak orang yang menghargai. Baik, terima kasih Nenden sudah berbagi, share ilmunya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi dalam acara talkshow series berikutnya ya. Menjadi duta bahasa level nasional. Kalau perlu, mudah-mudahan juga level di internasionalnya, duta bahasa Jerman seperti yang didoakan oleh Pak Ang tadi. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya sudah mengajak saya bergabung di sini. Ya, jadi sudah luar biasa Nenden karena sudah terlatih public speaking-nya, dan di acara seperti ini menjadi panggung sebetulnya untuk berlatih bagi teman-teman ke depannya untuk terbiasa menghadapi panggung-panggung menyampaikan gagasan-gagasan. Dan ya mudah-mudahan nanti bisa kita undang juga alumni-alumni yang lainnya, yang alumni dan juga mahasiswa KPI yang lainnya, sehingga bisa semakin semarak prestasi-prestasi yang ditoreh oleh teman-teman di jurusan KPI ini. Baik, saya sebagai moderator, host dalam acara Talkshow Series ke-11 ini, mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama juga paling khusus kepada Nenden, kemudian juga Pak Aang sebagai ketua jurusan, dan teman-teman yang lainnya. Di sini ada Muhammad Afdoli, lalu kemudian Al-Kahfi Oki, tadi mahasiswa baru yang juga ikut berpartisipasi. Ada Kaila, Dava, kemudian juga Aldo, Zenita, Kang Agi ini, Firman Haki, Yulia Rahman, dan Pak Asep Sodikin. Kemudian Zaidan, Ayu Sri Wahyuni, Kisti. Dan mungkin nanti kita akan share juga di YouTube, sehingga bisa ditonton lebih banyak lagi. Dan kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenden semuanya ya. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI adalah salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Posisi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ataupun di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tentu saja amat sangat strategis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPI di samping mengembangkan dan mendalami aspek-aspek kompetensi dalam bidang tabligh,
tapi juga mengembangkan kompetensi dalam bidang broadcast. Visi dan misi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam adalah menjadi program studi yang unggul, profesional, dan kompetitif dalam bidang komunikasi penyiaran Islam tingkat ASEAN pada tahun 2025. Mahasiswa KPI itu harus bisa, satu, berprestasi, yang kedua inovatif, ketiganya itu kolaborasi. Jurusan KPI memusatkan kajiannya pada 3 bidang, yaitu khitobah, kitabah, dan i'lam. Dan untuk menunjang 3 ranah tersebut, saat ini terdapat beberapa klub dalam jurusan KPI yang berfungsi sebagai wadah dan sarana praktek mahasiswa dalam proses pembelajaran mereka. Komunitas tersebut adalah Lingkar Barudak Khitobah. Lebah adalah public speaking club yang mewadahi mahasiswa dengan minat ceramah, pidato, dan retorika. Tujuan Komunitas Lebah adalah untuk memfasilitasi mahasiswa KPI atau melatih diri mereka dalam bidang public speaking. Forum Literasi Dakwah dan Forum Penulis se-KPI. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menulis dan karya sastra lain bernuansa dakwah diwadahi oleh klub ini untuk berkarya. Forum PSK adalah komunitas yang bergerak di bidang kitabah yang ada di salah satu bidang 3 ranah itu. Kegiatannya seperti diskusi, meliput berbagai acara yang ada di kampus, dan tentunya ada majalah yang setiap minggunya kita terbitkan. Free Film. Free Film adalah klub i'lam yang fokus bergerak di bidang broadcasting. Klub ini merupakan wadah karya mahasiswa yang mempunyai minat dan passion untuk memperdalam spesialisasi bidang broadcasting. Klub ini berhasil menjadi yang pertama melakukan terobosan untuk menginisiasi pendirian televisi streaming jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pertama di Indonesia, KPI TV. Free Film adalah komunitas yang bergerak di bidang audiovisual, di mana para anggotanya dituntut untuk membuat sebuah karya audiovisual, baik itu berupa film-film pendek ataupun membuat sebuah program TV yang bernuansakan dakwah. Untuk menunjang segala proses pembelajaran di jurusan KPI, berbagai sarana mumpuni dihadirkan untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam berkarya dan mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam kelas. HMD hadir ini merupakan sebuah wadah atau ruang untuk mengakomodir berbagai minat dan juga bakat mahasiswa, yang dimana mengakomodir perfilman ataupun penulisan dan juga retorika ataupun dakwah. Di KPI kita dibina menjadi kreatif minority yang harus bisa menciptakan ruang-ruang hidup yang bagus gitu. Kita dibina menjadi manusia yang berkesadaran, dibina menjadi manusia yang selalu bisa berdinamika dengan kehidupan, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di KPI ini tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh dalam karir saya hari ini. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam bertekad untuk terus menyiapkan sarjana profesional dan mendidik calon cendekiawan muslim yang berakidah dan berkiprah islami serta berakhlakul mulia. Lulusan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dapat berkiprah dan terserap di berbagai profesi profesional di dalam maupun luar negeri.